Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Arif Sanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang telah memberikan arahan dan pemahaman berharga dalam penyusunan makalah kami. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah yang mana Allah telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung sampai hari kiamat. Yang kedua, salawat berangkaikan salam, tak lupa luputnya kita hadiah ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat komting kita yang bersedia hadir di pagi hari ini. Dan yang kami sayangi kawan-kawan yang unit 1. Sebelum memasuki materi, alangkah baik kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dara Muzema ini, dan di samping saya Indah Putri Ramadhani. Saya Syarwani Yusga. Adapun judul presentasi kami pada hari ini adalah konsep pendidik dan peserta didik. Seperti yang telah kami paparkan di PPT kami, definisi pendidik adalah individu yang memfasilitasi pembelajaran, mengarahkan, membimbing, dan mendidik peserta didik. Lalu contoh dari pendidik bisa seorang guru, dosen, mentor, bahkan instruktur. Lalu bagaimana dengan peran dari seorang pendidik? Peran dari pendidik adalah memfasilitasi dan memotivasi pembelajaran, menyediakan materi dan sumber belajar, membangun lingkungan belajar dengan positif, serta menilai dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Jadi ketika seorang peserta didik menyelesaikan tugas atau menyelesaikan latihannya, pendidik harus memberikan umpan balik, bisa berupa seperti koreksi ataupun saran ketika terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. Selanjutnya, definisi peserta didik. Peserta didik adalah individu yang menerima pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui proses pembelajaran. Contoh dari peserta didik adalah siswa, mahasiswa, dan pelajar. Dan tidak hanya seorang pendidik yang memiliki peran penting dalam pendidikan, peserta didik juga berperan penting dalam pendidikan. Peran peserta didik adalah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menunjukkan minat dan motivasi belajar, bertanggung jawab atas kemajuan belajar sendiri, serta menerima dan memanfaatkan umpan balik. Jadi ketika seorang pendidik memberikan umpan balik kepada peserta didik, pendidik harus memanfaatkan itu untuk menjadikannya menjadi lebih baik lagi di tugas atau latihan selanjutnya. Dan selanjutnya, hubungan antara pendidik dan peserta didik. Pendidik dan peserta didik merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan karena harus adanya interaksi antara yang memberi pengetahuan dan yang menerima pengetahuan. Pendidik sebaiknya memiliki kemampuan dasar, penguasaan bidang studi atau mata pelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, penguasaan pembelajaran yang mendidik, dan kepribadian yang kuat dan sistem profesionalisme. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh peserta didik dalam kaitannya dengan
ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh seorang pendidik dalam kaitannya dengan peserta didik. Salah satunya adalah memahami psikologi dan psikologi perkembangan. Menurut L.G. Cronbach mengemukakan kebutuhan anak didik sebagai berikut: kebutuhan afeksi, kebutuhan diterima oleh orang tua, kebutuhan untuk diterima oleh kawan sekelompok, dan kebutuhan independen. Oke guys, kami buka sesi tanya jawab. Ala kadarnya. Ya, silakan Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendidik dapat menyesuaikan gaya mengajarnya dengan beragam gaya belajar? Apa yang kau bilang? Kedengaran. Dengar. Bagaimana pendidik Menyesuaikan. Menyesuaikan, dapat menyesuaikan. gaya mengajarnya Belajarnya Dengan beragam. gaya belajar pendidik akan menyesuaikan gaya belajarnya dengan beragam gaya belajar setiap didik. Attention please. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia. Soalnya kan bagaimana pendidik dapat menyesuaikan gaya mengajarnya dengan beragam gaya belajar peserta didik dengan cara mengakomodasi beragam kemampuan dari mahasiswa, maksudnya dari pendidik, peserta didik dan minat dari peserta didik. Paham? Paham atau gimana? Paham atau mau dijelasin lagi? Paham. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Apa cukup aja? Apa cukup aja? Atau gimana? Nggak ada lagi Anaya? Oke. Oke. Sampai di sini saja presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami mengundurkan diri. Afwan minkum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.